Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita sebagai hamba Allah masih memiliki iman dan takwa, melaksanakan ibadah Jumat Sayyidul Ayyam sebagai ibadah rutinitas kita, kewajiban umat sedunia sama. Menjalankan ibadah Jumat, kita tinggalkan seluruh aktivitas kita dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita Allah memberikan nikmat panjang umur, nikmat kesehatan dan nikmat semua yang kita miliki. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, tidak pantas kita mendustakan nikmat Allah tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kita hitung-hitung nikmat Allah, tidaklah sanggup kita menghitung nikmat tersebut. Karenanya Allah maj'ala minasyakirin, jadikan kami ya Allah hamba-hamba yang pandai bersyukur, amin ya rabbal alamin. Salam salam kita sampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur keteladanan yang dimiliki oleh Rasulullah, wabil khusus kita umat di akhir zaman ini. Mudah-mudahan bisa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu menjadi uswah hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara kaum muslimin sidang Jumat yang terhormat, rukun khutbah yang wajib saya sampaikan adalah ittaqillah, ittaqillah. Sama-sama mari kita meningkatkan kualitas dan kuantitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kuantitas berarti nambah jumlah ketakwaan kita kepada Allah. Perbanyak ibadah, perbanyak menjalankan sunnah-sunnah. Kalau dari aspek kualitas, bagaimana meningkatkan mutu daripada ibadah kita itu, naik kelas derajat kita bukan hanya di level syariat, tapi menuju level hakikat dan ma'rifat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di akhir-akhir zaman ini semua manusia menghadapi problematika yang sangat luar biasa, terutama problematika kehidupan sehari-hari yang kita lihat di masyarakat kita. Boleh jadi kawan-kawan kita di kanan kiri kita menghadapi problematika ekonomi. Sejauh mana Islam memberikan solusi atas persoalan ini. Belum lagi kita lihat kanan kiri kita terdapat kenakalan remaja yang luar biasa. Bukan hanya kenakalan remaja, tapi juga kenakalan orang tua. Degradasi moral, kebejatan moral, ada kelompok-kelompok LGBT dan juga moral-moral lainnya yang sangat luar biasa. Perjudian, minuman keras yang masih menjadi PR kita bersama sebagai umat Islam. Satu ayat misalnya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ini tugas kita bersama, bukan tugas dai saja, bukan tugas mubalik saja, tapi tugas kita di semua level kehidupan. Surah Al-Imran surah ketiga ayat 104 ini mewajibkan kita supaya kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, perintah kepada kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Satu ayat lain saudara, ini perlu menjadi perenungan, Dhaharul fasadu fil barri wal bahri, telah nampak kerusakan di muka bumi dan lautan, bima kasabat aydin nas, akibat perbuatan manusia, liyudhiqahum, agar mereka merasakan ba'dalladzi amilu, sebagian yang mereka kerjakan, la'allahum yarji'un, supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman yang banyak problematika kehidupan. Kembalinya adalah muhasabah sejauh mana perilaku umat ini telah menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena perintahnya adalah la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerusakan-kerusakan yang ada di sana sini, kemudian ujian-ujian besar yang menimpa bangsa ini, musibah di mana-mana, gempa di mana-mana, pembunuhan dan juga kejahatan-kejahatan yang tidak akan pernah habis itu. Sejak PR-nya para anbiya, para rasul, bahkan kanjeng Nabi Muhammad SAW juga menghadapi perkara-perkara kemasyarakatan, kerusakan-kerusakan moral. Karenanya tugas kita melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW, dakwah di segala multi kehidupan. Apapun profesi kita bisa dakwah, karena hasun nas 'alal khair, mengajak manusia kepada kebaikan, itu makna dakwah. Dan siapapun bisa berdakwah. Mari kita sholat, itu dakwah. Bukan hanya ustadz di mimbar, tapi kita dengan kekuasaan bisa berdakwah dengan pulpennya. Kemudian dengan lisan kita bisa mengajak siapapun untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatanan kehidupan, kebangsaan, kemasyarakatan jika dipenuhi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan akan kita dapati bersama. La anna 'alal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai suatu negeri, satu kaum, satu bangsa memiliki kekuatan iman dan takwa, la fatahna 'alaihim barakah, maka akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan yang ada di langit dan bumi ini. Saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, menghadapi problematika kehidupan yang sangat kompleks itu, Islam memberikan solusi-solusi. Di antara solusi menurut Islam adalah bagaimana kita mengedepankan kesabaran ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat misalnya, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, pastilah kita akan diuji oleh Allah rasa ketakutan, minal khaufi wal ju', rasa kelaparan, wa naqsim minal amwal, kurang ekonomi, kurang harta, kurang investasi, wa naqsim minal amwal wa anfusi, termasuk kurang jiwa, banyak pembunuhan, banyak kematian. Wa basyiris sabirin, beritakan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang selalu mengembalikan semua kejadian ini tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman, ajaban li amril mukmin, kata Rasulullah. Semua peristiwa yang menimpa orang beriman itu sesungguhnya ajaib. Artinya takjub, artinya hebat. Bagaimana dia menyikapi ketika diberikan ujian, musibah, bencana. Kalau dia sabar, fakana khairullah, itulah yang terbaik. Tapi ketika diberikan fadilah, kenikmatan, naik pangkat, naik gaji, kemuliaan-kemuliaan yang ada di dunia, kemudian dia fasyakara dan dia bersyukur, fakana khairullah, itu juga yang terbaik bagi orang-orang yang beriman. Jadi seluruh peristiwa yang ada di muka bumi ini sudah karena biiznillah, karena izin Allah, biqudratillah. Kalau kita mengedepankan rukun iman, untuk minabillah, yang akhirnya itu khairi wa syarrihi minallahi ta'ala, bahwa seluruh kejadian ini adalah diizinkan oleh Allah sebagai balaan hasanah, bala yang terbaik jika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian demi ujian itu pasti Allah memiliki maksud supaya manusia la'allahum yarji'un. Hadirin sidang Jumat yang mulia, karenanya konsep sabar itu menjadi konsep yang harus kita kedepankan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar bimana as-sabru yu'inu ala kulli amal. Sabar bisa juga memberikan solusi bagi seluruh kegiatan manusia. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang terhormat, langkah yang kedua solusi Islam adalah perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak sholawat. Akhir zaman itu yang dibutuhkan. Ud'uni astajib lakum, itu sudah janji Allah. Ketika kita memiliki masalah, kembalilah ke Allah, bangunlah malam hari. Sudah jelas janji Allah, qimis salat
Lituluki syamsi la ghasil lakil wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak. Tapi boleh jadi kita enggak punya akidah, kita enggak punya tauhid, kita enggak punya keimanan, kita enggak punya kesempurnaan keyakinan bahwa kalau qiyamul lail, bangun malam itu asa ya ba'ada rabbuka maqaman mahmuda. Kadang kita ragu. Karenanya praktekkan kita kembali kepada Allah. Apapun masalah internal di keluarga, eksternal di lingkungan, bangsa dan negara, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperkuat doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila satu hamba bermohon kepadaku, kata Allah, fa inni qarib, katakan Muhammad, aku Allah dekat kepada hamba yang meminta, menangis, memohon doa, memohon ampun, meminta suatu hajat besar. Kemukakanlah semua itu kepada Allah yang maha segala-galanya. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian solusi yang ketiga adalah ikhtiar. Bagaimanapun umat Islam tidak boleh hanya memegang tasbih, tidak boleh dia hanya sholat saja tapi dia tidak mau berupaya mencari solusi-solusi. Walaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan dapat kecuali yang dia usahakan. Allah la yughayyir ma biqaum hatta yughayyir ma bi anfusihim. Jadi manusia dalam perspektif Islam itu wajib berikhtiar, wajib berusaha, wajib bekerja, mencari solusi-solusi atas seluruh problem yang dia hadapi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Bekerjalah kalian dengan ikhlas, berkualitas dan bersinergitas, sehingga dengan kerja yang berkualitas itu Allah dan Rasul yang menilai, umat Islam yang menilai, atasan yang menilai, sehingga karir kita juga akan bisa naik atas izin Allah dan juga digerakkan atasan kita itu untuk menaikkan derajat kita. Allahumma malikal mulk, kita yakin Allah lah malikal mulki, tu'til mulka man tasya, memberikan kekuasaan, kerajaan, kemuliaan, fadilah, rizki, karir, mantasya kepada orang yang dikehendaki. Demikian juga sebagai waktu dilum mantasya, 1 menit pun bisa hancur kalau diizinkan oleh Allah untuk merendahkan derajat manusia ini. Biasanya mereka-mereka yang hobi bermaksiat. Karenanya jauhilah maksiat, perkuat ibadah. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, solusi Islam yang terakhir adalah perbanyaklah taubat. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri. Orang-orang yang sudah melakukan kezaliman, mereka yang sudah melakukan kemaksiatan, masih diberikan kesempatan oleh Allah. Dalam satu ayat Al-Furqan, illa man taba, kecuali mereka man taba, orang yang bertaubat, wa amana, mereka yang beriman, wa amil amalan sholiha, diikuti dengan amal yang soleh, saudara. Faulaika yubaddilullah sayiatihim hasanah. Seluruh kejahatannya, seluruh dosanya akan diganti oleh Allah dengan hasanat, artinya kebaikan-kebaikan. Kesempatan yang sangat luar biasa. Umur masih diberikan yang luas kepada kita. Mari sama-sama pergunakan untuk bertobat diri. Insyaallah seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang diridainya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.